mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang khusyuk ya, karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Pak Bian dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini kalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik semuanya ya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, PMU seperti biasa akan memberikan semangat pagi bagi kita semua. Oke, halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tepuk tangan. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari materi kita yaitu tentang hukum bacaan wakaf dan wasol. Namun sebelum kita mempelajari hukum bacaan wakaf dan wasol lebih lanjut, Pak Ibnu akan menyampaikan terlebih dahulu indikator dan tujuan kita belajar hari ini. Ya, baik, untuk indikator yang pertama yang harus kita lakukan, ya, yang pertama adalah memahami arti wakaf dan wasol secara bahasa dan istilah. Yang kedua adalah menyebutkan minimal 3 tanda wakaf dan artinya. Yang ketiga adalah memahami arti wasol secara bahasa dan secara istilah. Yang keempat adalah menyebutkan minimal 3 tanda wasol dan artinya. Lalu yang kelima adalah mempraktekkan bacaan wakaf dan wasol ke dalam Quran surat-surat pendek. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui metode pengamatan siswa mampu memahami arti wakaf secara bahasa dan istilah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah melalui kegiatan membaca, diskusi dan tanya jawab siswa mampu menyebutkan minimal 3 tanda wakaf. Yang berikutnya adalah melalui metode pengamatan siswa mampu memahami arti wasol secara bahasa dan istilah. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan tanda wakaf dan wasol ke dalam surat-surat pendek yang terdapat dalam Al-Qur'an. Setelah tadi Pak Ibnu sampaikan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian mengamati, ya, kalian simak video pembelajaran dan penjelasan dari Pak Ibnu yang akan Pak Ibnu sampaikan hukum bacaan wakaf dan wasol. Yang pertama adalah wakaf. Pengertian wakaf, ya, secara bahasa wakaf artinya adalah menahan atau berhenti. Adapun secara istilah wakaf artinya memberhentikan bacaan Al-Qur'an sejenak, ya, baik untuk sekedar mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan atau untuk menghentikan bacaan. Yang berikutnya ditinjau dari segi sengaja atau tidaknya berhenti atau wakaf itu menjadi 2. Yang pertama ada wakaf ikhtiari, yang kedua ada wakaf idtirari. Kalau wakaf ikhtiari adalah wakaf yang dilakukan oleh yang membaca Al-Qur'an atas pilihannya sendiri, ya, atas pilihannya sendiri. Nah, yang berikutnya wakaf idtirari. Wakaf idtirari itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang yang membaca Al-Qur'an. Itu mereka berhenti, tetapi berhentinya bukan karena yang lain, tetapi karena lupa bacaan atau salah baca, ataupun nafasnya juga pendek. Tapi yang sering adalah kita memberhentikan bacaan karena lupa bacaan atau salah dalam membaca Al-Qur'an. Adalah tanda-tanda wakaf, ya, tanda-tanda berhenti. Nah, ini ada suguhkan tabel tentang, nah, itu ya.
Pegang. Nah, gitu ya. Oke, di sini ada Pak Ibnu tampilkan tabel tanda-tanda wakaf. Yang pertama ada wakaf, tanda wakaf yang mim, ya, huruf mim. Huruf mim ini namanya adalah wakaf lazim. Artinya apa? Artinya adalah harus berhenti. Berikutnya ada tanda wakaf ko sama lam, kola dibaca kola. Artinya apa? Artinya ya, berhenti lebih utama walaupun nafasnya masih panjang. Ya, jadi lebih utama berhenti walaupun nafas kita masih panjang. Lalu bagaimana mengaplikasikan atau mempraktekannya tanda-tanda wakaf ini dalam Al-Quran? Nanti setelah ini kita simak contohnya. Ya. Baik, yang berikutnya adalah contoh bacaan wakaf yang ada dalam Al-Quran. Contohkan. Yang pertama contoh tanda wakaf lazim. Ya. Ayah sabu alayya qadira alaihi ahad. Ya. Nah, kalimat ahadnya ini di sini ada huruf mim di atasnya. Maka di sini harus berhenti. Yang berikutnya ada al-waqful aula. Wa may yaktumaha fa innahu athimun qalbu. Yang kedua adalah wasol. Pengertian wasol. Kalau wasol ini kebalikan daripada wakaf. Kalau wakaf tadi apa? Berhenti. Ya, kalau wasol melanjut atau menyambung, ya. Secara bahasa wasol artinya menyambung, ya kan? Kebalikan dari wakaf. Wasol artinya menyambungkan bacaan Al-Quran dari satu ayat ke ayat yang berikutnya, ya. Artinya ada dua ayat. Ayat pertama, ayat kedua, lalu kita baca wasol. Kita baca secara wasol dan kita sambungkan dua ayat menjadi satu. Mewasolkan kalimat dilakukan dengan cara huruf-huruf akhir tiap ayat yang diwasolkan dibaca seperti apa adanya. Kalau huruf akhirnya berharokat fathah, maka baca fathah. Kalau harokat akhirnya berupa kasroh, maka dibaca kasroh. Kalau huruf akhir berupa doma, maka dibaca doma. Paham tuh? Oke, yang berikutnya adalah tanda-tanda wasol. Tanda-tanda wasol. Di sini Pak Ibnu contohkan tanda wasol yang pertama adalah huruf lam alif. Huruf lam alif. Namanya apa? Wakaf mamnu. Artinya dilarang berhenti. Oke. Yang berikutnya ada contoh bacaan wasol. Nah, tadi yang seperti Pak Ibnu bilang, wasol itu ada dua ayat lalu kita baca menjadi satu. Oke. Yang berikutnya ada surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ayat pertama, ayat kedua. Kita wasolkan. Jadi cara bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, oke, baik. Setelah kalian mengamati penjelasan Pak Ibnu tadi melalui video pembelajaran yang kita saksikan sama-sama, sekarang Pak Ibnu akan melakukan tanya jawab sedikit tentang pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang barusan Pak Ibnu sampaikan. Oke, yang pertama wakaf, ya, wakaf. Secara bahasa wakaf artinya apa, Irfan? Secara bahasa wakaf artinya adalah menahan atau berhenti. Menahan atau berhenti. Oke, ya, jadi memberhentikan bacaan Al-Quran sementara. Baik, yang berikutnya tadi ada tanda-tanda wakaf, ya, benar nggak? Perlu jelasin tanda-tanda wakaf, ya? Oke, nah sekarang tanda wakaf yang pertama siapa menjawab? Saya, Pak. Ya, Aisyah. Wakaf lazim. Wakaf lazim artinya Harus berhenti. harus berhenti. Yang berikutnya adalah Dila. Ya. Oke, Pak Biang. Wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya apa? Boleh berhenti, boleh diteruskan. Boleh berhenti, boleh diterus. Oke, baik, yang berikutnya wasol, ya. Wasol juga tadi sudah pengen jelaskan di sini. Baik, sekarang pengen tanya sama kamu pengertian wasol, ya. Pengertian wasol secara bahasa dan istilah. Oke, Gapin, wasol secara bahasa apa, Pin? Menyambungkan. Secara istilah? Menyambungkan bacaan Al-Quran dari satu ayat ke ayat lainnya. Oke, menyambungkan bacaan Al-Quran dari ayat satu ke ayat lain. Tanda wasol yang pertama, coba siapa yang mau jawab? Ya, Putri. Lam alif.
tandanya lam alif. Namanya apa Pun? Mamnu. Artinya dilarang berhenti. Oke, siapa lagi? Tanda-tanda wasol. Ya. Al-waslul aula ya. Al-waslul aula. Artinya apa? Meneruskan bacaan lebih utama. Setelah tadi kita melakukan tanya jawab seputar waqaf dan wasol, sekarang Pak Ibnu minta sama kalian buka Al-Quran ya. Dalam Al-Quran tersebut kalian temukan atau kalian cari tanda waqaf dan tanda wasol ya. Kalian cari minimal 3 ya. Kalian tulis yang kalian temukan tanda waqaf. Kalian tulis tanda waqafnya apa, namanya apa, lalu artinya apa ya. Paham itu? Oke, silakan dibuka Al-Qurannya. Baik, setelah kalian tadi mencari di Al-Quran atau juz amma tanda-tanda waqaf atau wasol minimal 3, sekarang Pak Ibnu minta kepada kamu semua membacakan hasil temuan yang sudah kalian temukan tadi ya. Kalian mencari tanda waqaf atau tanda wasol yang terdapat dalam Al-Quran ya. Silakan satu orang membacakan hasil temuan yang telah ditemukan. Saya Pak. Oke, Pak Bian silakan. Surat An-Naba ayat 1 ada tanda wakaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Ayat 2 ada tanda wasol lam alif artinya dilarang berhenti. Ayat ketiga ada tanda wakaf waqful aula yang artinya lebih utama berhenti. Oke, bagus Pak Bian ya. Jadi tanda-tanda wasol dan tanda wakaf komplit sudah tadi disebutkan ya. Ada tanda lam alif, ada tanda jaiz, ada tanda al-waqful aula. Surat An-Naba ayat 1 ada tanda wakaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Ayat 2 ada tanda wasol lam alif artinya dilarang berhenti. Ayat ketiga ada tanda waqful aula yang artinya lebih utama berhenti. Anak semuanya, setelah kalian mempelajari tentang waqaf dan wasol tadi, sekarang Pak Ibnu kita semua akan mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran ya. Nah setelah ini kalian silakan kalian buka Quran surat Ad-Duha. Nanti kalian baca surat Ad-Duha, kalian praktekkan tanda waqaf dan tanda wasol yang terdapat dalam surat Ad-Duha. Nanti sembari akan Pak Ibnu tanya sedikit demi sedikit tanda waqaf apa yang ada di situ. Silakan kalian buka Al-Qur'annya surat Ad-Duha. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Baik, Pak Ibnu akan menyuruh kalian untuk membaca satu persatu. Kalian buka surat Ad-Duha, nanti Pak Ibnu akan tanya tanda waqaf atau tanda wasol apa yang kalian temukan dalam Quran surat Ad-Duha. Baik, silakan untuk membacanya. Najma, silakan Najma. Oke, Najma, sebentar. Di situ setelah Ad-Duha ada tanda waqaf apa tanda wasol? Namanya apa? Lam alif. Oke, lam alif itu namanya apa? Mamnu. Artinya apa? Dilarang berhenti. Jadi cara bacanya? Oke, yang kedua lanjut. Oke, di situ ada tanda apa? Al-waqful aula. Oke, artinya apa? Artinya lebih utama berhenti. Lebih utama berhenti. Baiklah anak-anakku semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Ibnu menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama Pak Ibnu akan mengadakan sedikit akan menanyakan tentang pemahaman kalian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, mari sama-sama kita baca lagi. Pak Ibnu tanya, waqaf secara bahasa artinya apa? Menahan atau berhenti. Secara istilah? Memperhentikan bacaan al-Quran sejenak.
Bukan baca Al-Quran sejenak. Oke, tanda-tanda wakaf yang pertama ada apa? Wakaf wajib. Wakaf wajib artinya Harus berhenti. yang kedua ada apa? Wakaf jaiz. Artinya Boleh berhenti dari kesalahan. yang ketiga Al-Waqful awal. artinya Berhenti dari kesalahan nafas masih kuat. oke, baik itu wakaf. Nah, sekarang wasol. Secara bahasa wasol artinya apa? Menyambung. Secara istilah Menyambungkan bacaan Al-Quran dari satu ayat ke ayat lainnya. oke. Tanda-tanda wasol yang pertama Wakaf mamnu. mamnu ya mamnu artinya apa? Dilarang berhenti. Yang kedua Wakaf jaiz. jais, namanya jais artinya Boleh berhenti dari kesalahan. oke. Yang berikutnya Al-Wasul aula. waslul aula artinya Meneruskan bacaan lebih utama. meneruskan bacaan lebih utama. Alhamdulillahirobbil Alamin. Pembelajaran hari ini Pengen anggap sudah selesai dan kalian pun sudah paham tentang wakaf dan wasol. Mudah-mudahan dengan pemahaman sedikit ini kalian bisa mempraktekannya dalam bacaan Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran kita lebih tertib, lebih benar dan lebih fasih, lebih sempurna bacaannya dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang sebelum-sebelumnya ya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika